Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas alur cerita Light Novel Tintin Star Slime Dataken volume 11 part 31. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Cirat menyadari Testarossa X primordial putih, dengan mengembangkan titik temu, Cirat menyadari wanita cantik berambut putih Testarossa penjelmaan kehancuran. Kepercayaan diri, ego yang tinggi, Cirat kini hancur di hadapan Testarossa. Cirat tertawa seperti orang gila. Masa depan yang ingin Cirat capai selama ini telah hancur. Sampai-sampai Cirat tidak sadarkan diri. Mereka semua diseret inkuisi sihir. Sedangkan Cirat secara tiba-tiba tubuhnya terlihat menua saat Johan terkapar tak berdaya. Di saat suara Testa mencapai telinga Johan, di saat itulah hati Johan mati rasa. Johan berkata, "Sial, rencanaku gagal semua. Ini karenamu." Testa berkata, "Ara, aku benar-benar sangat menyesal karena telah mengganggu rencanamu, Johan Dono. Namun ini sayang sekali, aku tidak punya hak untuk menghukummu. Jika melihat jejak temannya Gavan, Johan akan menempuh jalan yang sama seperti Gavan. Dengan kata lain, Johan tidak akan pernah terlihat di dunia ini karena hukum eksekusi secara rahasia." Melihat kiprah pencapaian Testa, semua anggota dewan mengukuhkan status Testa di Dewan Barat. Kecakapan, kecerdasan, kekuatan Testa tidak dapat dihadapi. Semua anggota dewan menghargai Testarossa. Bahkan kiprahnya tersebar luas. Dengan demikian, Testa sudah menaklukkan bangsa Barat untuk selamanya. Sedangkan Testa mulai takjub dengan tuannya Rimuru. Testa bergumam, mungkin ini semua sudah diperkirakan sebelumnya. Rimuru sama benar-benar luar biasa. Di samping itu, Testa juga berpikir, menurut Testa, insiden ini mungkin Gi akan menanggapinya dengan serius. Dan jika itu terjadi, mau tidak mau, Testa harus mengumpulkan kekuatan. Kita harus memberitahu dunia, walaupun musuh lebih kuat dari kita. Kita tidak boleh membiarkan ada yang menghalangi tuan kita. Testa meminta Mos untuk memberitahu Sien dengan hal yang sama. Bagi Testa, ini semua luar biasa. Semua sesuai rencana Rimuru sama. Di sisi lain, di wilayah utara, Sien berusaha sekuat tenaga menahan mengendalikan pertempuran sebelum Magus Emelsia datang. Namun untungnya Gi tidak benar-benar serius. Dengan begitu, bawaan iblis Gi dengan cepat dapat dikalahkan. Dengan kata lain, kekacauan di wilayah barat telah berakhir. Di sisi lain, diperlihatkan Gi yang mendapat informasi dari Mizari. Wajah Gi terlihat pucat dan kecewa. Sejak kapan Blank mendapat nama dan tubuh? Diablo berkata, "Oh, maksudmu Testarossa. Dia salah satu dari banyak orang yang telah mengetahui betapa hebatnya Rimuru sama." Gi berkata, "Semua anak buahku telah dikalahkan semuanya. Lelucon yang kau buat gagal total." Mendengar itu, dengan bangga dia belum menjelaskan, "Itu semua wajar saja, Gi. Semua berjalan sesuai rencana Rimuru sama. Kau juga poin dalam permainan ini." Memahami situasi, mumpung Rimuru sama tidak ada di sini, dia perlu akan memusuhi Gi Crimson. Mungkin jika Rimuru sama ada di sini, Rimuru sama akan menghentikanku dengan segala cara. Gi bertanya, "Jadi apakah Rimuru yang memberi nama Testarossa?" Dia belum menjawab. Itu fakta.
bahwa Testarossa telah berevolusi menjadi Demon Peer setelah mendapat nama dan tubuh. Ini semua berkat betapa hebatnya Rimuru Sama. Tatapan tajam senyum mengerikan Diablo menandakan permusuhan sementara. Mendengar itu, sakit kepala Guy semakin parah. Sedangkan Ren yang berada di belakang Guy Crimson, Ren hanya menggigit bibir dan menunggu perintah. Namun setelah menyadari parahnya situasi, seketika wajah Ren memucat. Dengan kesal, Guy berkata, apakah ini nyata? Keseimbangan kekuatan yang telah kupertahankan selama ribuan tahun kini hancur berkeping-keping. Keseimbangan kekuasaan wilayah seharusnya selalu terjaga secara halus. Ketika gadis iblis berdiri kokoh di wilayahnya, sementara itu barat dan timur saling bertentangan. Sedangkan Turbinas dan Draguel mereka saling menekan. Namun keseimbangan yang sulit ini telah hancur. Mau tidak mau, Guy harus bertanya, jika Testarossa muncul ke dunia fisik, lalu apa yang terjadi dengan keduanya? Rencana Guy Crimson telah termakan rencana Diablo. Ekspresi Diablo menjadi lebih sombong. Apakah maksudmu Carrera dan Altima? Rimuru Sama telah menyiapkan posisi masing-masing. Nampaknya mereka sangat senang dengan posisi itu. Mendengar itu, Guy bingung dan memotong penjelasan Diablo. Tunggu, tahan sebentar. Diablo terlihat marah. Padahal Diablo ingin menyombongkan diri. Namun Guy malah memotong penjelasan Diablo. Guy berkata, aku akan mendengarkanmu nanti. Tapi sebelum itu, siapa Altima dan siapa Carrera? Diablo menjelaskan, Altima adalah Violet, Carrera adalah Johnny. Tapi jika kau memanggil nama asli mereka, mereka akan marah. Akhir-akhir ini mereka lupa dengan nama aslinya. Guy berkata dengan kaget. Apa-apaan si Rimuru itu? Guy tidak menyangka 4 iblis primordial akan tunduk kepadanya. Pada awalnya, Diablo selalu esentrik. Tapi tidak mungkin jika Violet dan Johnny menyerah begitu saja. Sedangkan si Blank, iblis paling sombong di antara semua primordial. Namun, tidak kusangka dia menerima perintah orang lain. Dengan santai, Diablo menyela percakapan Guy. Akulah yang mengundang mereka. Jika tidak, aku akan menerima banyak pekerjaan. Namun pekerjaan itu tidak ada gunanya. Jika aku tidak bisa melayani Rimuru Sama, sebagai hasilnya pencapaianku dengan Rimuru Sama, tidakkah kau setuju? Guy menatap Diablo dengan aneh. Iblis primordial terkuat Guy Crimson dibuat tercengang dengan kata-kata Diablo. Diablo melanjutkan, sederhananya, aku telah menyerahkan beberapa tugas pada mereka karena aku ingin ada teman yang bisa diajak kerjasama. Dengan kata lain, sayalah yang mengundang pengangguran gabut itu, karena mereka selalu bertarung tanpa henti seperti idiot yang memperebutkan sesuatu yang tidak jelas. Itu sebabnya aku berharap kepada mereka lebih sedikit dewasa. Karena itu, aku memberi pekerjaan dan membantu Rimuru Sama. Guy berkata, jadi kau mengundang mereka, lalu Rimuru menjadikan mereka bawahan dengan memberi nama dan tubuh. Diablo berkata, itu benar. Pada awalnya mereka sangat kasar kepada Rimuru Sama. Bahkan aku ingin membunuh mereka demi itu. Namun selama Rimuru Sama tidak keberatan, aku akan memaafkan mereka. Guy berpikir, Diablo cukup aneh. Namun Rimuru lebih aneh. Pada dasarnya rata-rata Raja Iblis tidak bisa memberi nama primordial. Tindakan seperti itu disertai bahaya yang cukup besar. Memberi nama primordial itu mempertaruhkan nyawanya, bahkan keberadaannya secara keseluruhan. Pada intinya, jika primordial tidak mengenali kekuatanmu, mereka tidak akan mengikutinya. Seluruh jiwa akan dikonsumsi sebelum berhasil memberi nama. Sebenarnya apa yang dilakukan si Rimuru itu?
dia benar-benar gila. Pada saat itu juga, Gi sampai pada satu kesimpulan. Aku akan langsung berbicara dengannya, dan aku akan mampir ke sana lain kali. Dengan tegas, Diablo berkata, ini akan membosankan, dan aku menolak. Mendengar ditolak, Gi sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Namun, Gi sadar, jika aku marah sekarang, aku akan kalah. Diablo adalah iblis istimewa. Bahkan jika aku membunuh Diablo di sini, Diablo akan bangkit secara instan. Gi berkata dengan nada cakap, seolah-olah seperti seorang teman, dan merangkul Diablo. Ya, bukan apa-apa, aku hanya ingin mendengar. Terlebihnya tentang semua ini darimu. Aku mendengar dari Dino bahwa negara Rimuru sangat makmur. Jadi aku ingin melihatnya sendiri. Mendengar negara tuannya dipuji, Diablo berkata, ya, mau bagaimana lagi jika itu masalahnya. Aku akan menyambut kunjunganmu. Tentunya Rimuru sama akan sangat senang menyambutmu. Rimuru pasti akan menjerit jika tahu semua ini. Sampaikan salamku pada Rimuru. Dan itu kata-kata Gi sebelum pergi dari tempat kejadian. Gi pergi, Diablo menghela nafas lega. Diablo tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita terlibat dalam pertempuran ini. Bahkan Diablo tidak tahu bisa mengalahkan atau tidak. Aku harus lebih kuat lagi, tawa Diablo bergema. Di sisi lain, diperlihatkan pertempuran sengit di ruang makan. Lois melancarkan serangan yang disertai gelombang. Laples hanya menghindari serangan Lois sambil menjauhkan diri darinya. Laples terlihat sangat santai, seolah-olah sedang bermain. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.